Kita lanjutkan kajian di surah Al-Maidah. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 35 sampai 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqabbala minhum wa lahum adzabun alim. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah kepadanya, wajahidu fi sabilihi, dan hendaklah kalian itu berjihad di jalannya, la'allakum tuflihun, agar kalian itu beruntung. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, lau anna lakum ma fil ardi jami'an, seandainya bagi mereka, milik mereka semua apa yang ada di bumi, wa mithlahu ma'hu, dan juga yang serupa bersama dengan mereka, liyaftadu min adzabi yaumil qiyamah, yaitu mereka lakukan untuk menebus dari azab di hari kiamat, ma tuqabbala minhum, maka tidak akan diterima dari mereka, walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Yuriduna ay yakhruju minan nar, mereka ingin untuk keluar dari neraka, wa hum bikharijina minha, akan tapi mereka tidak bisa keluar darinya, walahum adzabun muqim, bagi mereka azab yang lama, muqim. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang rasa hasad dari orang-orang Yahudi, makar mereka untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga tentang pengakuan mereka bahwa mereka itu adalah abna Allah, anak-anak Allah, bahwasanya mereka itu adalah golongan yang akan masuk surga dalam pandangan mereka. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada orang-orang yang beriman supaya apa? Supaya mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub kepada Allah, dan bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ajaran agama. Yang di sini kata Syekh Wahbah Zuhaili, ayat Al-Qur'an itu mengisyaratkan tentang dua golongan dari manusia, sinfani. Yang pertama adalah sinful mu'minin at-ta'i'in. Golongan pertama adalah orang-orang beriman yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merekalah yang akan beruntung. Mereka akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, selamat beruntung baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Sedangkan yang kedua adalah orang-orang yang kafir, yang mereka tidak melakukan amal soleh di dalam kehidupan. Dan ini juga kata Syekh Wahbah Zuhaili merupakan satu pembeda antara Islam dengan agama-agama sebelumnya. Fal yahud ya'tamiduna ala umniyat kadzibah. Orang-orang Yahudi itu berlandaskan kepada angan-angan yang tidak benar. Seperti yang sudah kita bahas, mereka mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'u, kami adalah anak-anak Allah, kekasih-kekasih Allah. Yang artinya kalau mereka mengklaim seperti itu, mereka merasa bahwa mereka lah generasi pilihan,
kalau sudah merupakan anak emas biasanya akan diberikan perlakuan yang istimewa, tidak akan mendapatkan azab. Bahkan mereka katakan kalaupun mereka diazab itu paling sebentar saja. Itu yang menjadi angan-angan mereka yang Allah Subhanahu wa taala itu sudah bantah. Sementara orang-orang Nasrani yang taqiduna annal masih fida'un lahum. Orang-orang Nasrani berpandangan, berkeyakinan bahwasanya Isa Al-Masih itu sudah menebus bagi mereka. Dalam keyakinan mereka bahwasanya Nabi Isa itu disalib itu sebagai tebusan atas seluruh dosa-dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Jadi mereka tinggal mengikuti saja, masuk ke dalam agama Nasrani, maka dosa mereka itu sudah ditebus. Nah, di dalam agama kita Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa keyakinan yang seperti itu adalah keyakinan yang salah, bahwa tidak ada yang namanya penebusan dosa, karena manusia itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Manusia melakukan perbuatan baik, maka dialah yang akan mendapatkan balasan kebaikan. Manusia melakukan perbuatan yang tidak baik, maka dialah yang juga akan mendapatkan balasan atas keburukan yang dia lakukan. Tidak ada penebusan dosa di dalam ajaran agama Islam. Tidak ada kemudian pengistimewaan pada satu golongan tertentu, pada satu kabilah tertentu. Semuanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia dari kalian itu adalah yang paling bertakwa. Sebab kalau mengikuti apa yang menjadi keyakinan yang salah seperti Yahudi, Nasrani, maka mungkin manusia itu akan tenang-tenang saja, merasa bahwasanya dosanya sudah ditebus, sehingga ketika melakukan perbuatan maksiat dia akan tenang. Kenapa kamu melakukan perbuatan maksiat? Tenang bro, dosa saya kan sudah ditebus. Orang itu akan mudah untuk melakukan perbuatan maksiat karena merasa bahwasanya dosanya itu sudah ditebus. Sementara yang lainnya yang merasa bahwasanya dia anak emas, abnaullah wa hibba'u, bahwasanya mereka adalah golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka juga akan merasa bahwa apa yang mereka lakukan pasti akan segera dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau anak emas, anak yang dimanja itu biasanya apapun yang dilakukan itu akan dimaafkan. Kalaupun mereka tidak minta maaf, sehingga perbuatannya akan melenceng dari apa yang sesungguhnya digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, wabtaghu ilaihil wasilah, hendaklah kalian itu mencari wasilah kepadanya. Dan yang ketiga, wajahidu fi sabilihi, hendaklah kalian itu berjihad di jalannya, la'allakum tuflihun, agar kalian itu beruntung. Isyaratnya bahwa kalau seorang yang mengaku dirinya beriman, dia ingin menjadi orang yang beruntung, maka ada asahsul falah di sini, dasar-dasar keberuntungan yang harus mereka lakukan di dalam kehidupan ini. Bahwa keberuntungan yang akan diberikan, yang mereka dapatkan itu bukan datang begitu saja seperti yang diklaim oleh orang-orang Yahudi, seperti yang diklaim oleh orang-orang Nasrani, bahwa dosa mereka sudah ditebus, bahwasanya mereka itu adalah kekasih-kekasih Allah. Tidak.
Mereka diperintahkan hal yang pertama untuk mendapatkan keberuntungan, kesuksesan dunia dan akhirat adalah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takwa itu adalah imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dan dasarnya sebagaimana yang tersirat di dalam ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya dasar dari perbuatannya itu karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dasarnya adalah ini, melakukan satu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, menghindarkan diri apa yang dilarang oleh Allah. Itu dasar utamanya adalah iman. Sehingga mungkin ada yang bertanya, kan kadang ada pertanyaan, bagaimana bisa ada seseorang yang di dalam kehidupan dunia dia berbuat baik kepada sesamanya, dia itu rajin bersedekah, membagikan hartanya, dia sering menolong orang lain, kok di akhirat nanti dia tidak dianggap, dia masuk neraka? Maka sesungguhnya di dalam berbagai ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan hal yang seperti ini, bahwa dasar dari perbuatan baik yang disebut dengan amal solih itu adalah atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dasarnya. Seorang itu melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan. Sementara orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dalam kehidupan dunia mereka kelihatan melakukan perbuatan yang dikategorikan baik dalam pandangan manusia, akan tetapi karena itu dilakukan pertama tidak atas dasar keimanan kepada Allah, dan tentu itu yang kedua tidak dilakukan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amal mereka itu akan menjadi haba'an mansura. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Itu yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat Al-Quran. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ja'alnahu haba'an mansura. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah biasanya nanti dibalas di kehidupan dunia. Dia rajin memberi kepada sesama, hartanya itu akan melimpah. Sudah diberikan balasan di kehidupan dunia, tapi nanti di akhirat itu menjadi haba'an mansura, bukan menjadi sesuatu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan orang yang tidak beriman ya, bahkan orang yang mengaku beriman, akan tetapi kalau amalnya itu tidak ikhlas lillahi ta'ala, maka amalnya itu juga tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan di dalam satu riwayatnya menceritakan tentang sebagian dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang merasa bahwasanya amal mereka itu baik. Ada 3 golongan yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah seorang yang berjihad di jalan Allah sehingga dia mati pada saat jihad. Ketika ditanya, apa yang sudah kamu lakukan dengan nikmat yang aku berikan? Dia jawab, ya Allah, saya gunakan nikmat yang engkau berikan itu untuk berjuang di jalanmu. Saya mati syahid karena membela agamamu. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu bohong, kamu melakukannya itu bukan karena saya, kamu melakukannya agar kamu itu disebut dengan pahlawan.
supaya kamu itu menjadi terkenal di kalangan manusia, pemberani, pahlawan, dan itu sudah kamu dapatkan.